Batara Guru ini eh, sebenarnya adalah sosok yang sudah dikenal juga di Nusantara ya. Jadi orang Jawa, orang Batak, orang Bali ya, dan orang-orang yang beragama Hindu Buddha ya, dia sudah kenal ini sosok Batara Guru. Ketika dia datang, Batara Guru tidak bisa apa namanya tolak pinggang bahwa ini kampung saya ini dan sebagainya, tidak bisa. Dia datang itu harus meminta izin kepada yang punya yuridiksi. Siapa yang punya yuridiksi itu? Tidak jauh dari situ ada namanya Gunung Lampenai. Tapi suku Padoa ini kami cerita sama saya cerita sama Pak Lisanya itu mereka suku di situ, suku asli di situ, suku Padoa yang dulu melayani Datu waktu itu. Bijak tolu matumba mikare bantang bisa kada di putuo bantang kada di puma tesian bijak tolu. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Jangan kita takut. Kita bangga sebagai orang Luwu dan sebagainya. Tentang datu-datu tadi, Pak. Siapakah datu? Kalau nggak salah datu terakhir itu yang ada di sana itu dari Batara Guru, Batara Latu, Sempurusian dan sebagainya itu sampai anak kaji. Di anak kaji nanti itu Pak ada di restorasi. Ada pernah Pak Indar yang kopi itu daftar maco yang ada di kurang lebih 70 di waktu itu. Pada saat anak kaji menjadi datu, itu kan nanti itu ada bau kuna, bau dan sebagainya ini. Di sini ada pemisahan antara kedatuan. Waktu menjabat apapun di istana nggak boleh sama sekali. Dan di sinilah nanti saudara-saudara kita orang Bugis yang kawin mawin dengan orang Luwu itu akan menjadi datu. Jadi jangan Anda heran kalau banyak orang Bugis menjadi datu karena memang kawin mawin. Kenapa orang Botu tidak bisa? Karena dilarang. Tidak boleh ketika setelah anak kaji. Jangankan itu, orang Luwu dalam hal ini orang Botu kawin saja dengan opu nggak boleh. Dilarang. Jadi tidak, itu orang Botu tidak ada bangsawan. Dia hanya boleh pakai bau umpamanya ketika dia masih menjabat sebagai macoa. Sesudah tidak macoa tidak boleh lagi. Kalau orang Wotu kawin dengan Andik, dia kawin dengan Opu, dia dihukum. Namanya Pale Posuna. Bagaimana kerasnya di situ. Nah, itu tuh sementara jadi pada saat itu sampai pada anak kaji. Ketika saya bawa materi kemarin di Malili, saya bilang bagusnya itu jalan dari Palopo masuk Malili itu harusnya disebut jalan anak kaji. Jalan Datu Anak Kaji. Karena Datu Anak Kaji ini adalah seorang reformis. Dialah bayangkan Luwu sudah mau sudah mau redup, dia kasih pindah ke Majapahit. Akhirnya muncul kemudian orang Wotu yang ada di pindah ke Wotu yang sekarang, sebagian pindah ke Cerekang, sebagian pindah ke tempat-tempat lain. Dia pindahkan, akhirnya maju sampai pada abad ke-15 pindah ke Tamanre. Bayangkan Pak, ini Luwu adalah suatu kerajaan yang sangat luar biasa. Mana sekarang Sriwijaya? Mana sekarang Majapahit? Mana yang lain? Kan hilang. Tapi dari abad ke-9 sampai sekarang, Luwu ini tetap eksis. Tidak ada kerajaan, sulit Anda dapatkan kerajaan di Indonesia ini seperti Luwu. Dari berdirinya sampai sekarang tetap eksis. Walaupun terus terang cukup memprihatinkan juga bagi saya, kedatuan Luwu ini adalah suatu kerajaan yang kaya raya, tetapi kerajaannya miskin. Kenapa miskin? Karena dimiskinkan. Harusnya Sulawesi Tengah itu adalah umpamanya Inko dan sebagainya itu adalah tanah itu adalah hak wilayahnya Datu. Dalam hukum adat kita di Luwu Timur itu dia disebut dengan tanah Datu. Tanah Datu berarti hak wilayah Datu. Jadi Datu itu jangankan menjadi komisaris di PT Kale dan sebagainya, dapat saham pun di situ dia bisa. Karena dia punya hak wilayah kok. Mana politisi-politisi dari tanah Luwu? Jangan miskinkan kedatuan Luwu. Masa yang lain
kita kasihan begini kan. Bagi saya ini terlalu sabar kita punya hukum datu. Saya sampaikan sedikit diskusi Pak tentang tanah datu. Di poin nomor 6, saya dulu bertentangan dengan Yusuf Kalla ketika deklarasi Malino. Saya salah satu penyusun, penulis, dan penandatangan deklarator Malino dari hukum, menyusun hukum keamanan dan ketertiban. Waktu itu saudara-saudara saya Poso seakan-akan Poso adalah identik dengan Pamona. Saya bilang, Om, masih ingat kan Om, setiap tahun saudara kita Sulawesi Tengah menyerahkan upeti kepada Datulu melalui Macoba Bawah Lipu. Bilang, iya betul. Kenapa? Karena Anda tinggal di atas tanah Datu. Itu pengantar baik kita. Terima kasih. Oke, makasih sekali Pak, Ada lagi? Pak Nawawi ya. Mungkin ada lagi yang ingin sharing atau bertanya? Oke, kita kembali dulu ke tema kita dulu Pak Nawawi. Ya, jadi Batara Guru ini bukanlah orang yang ya, artinya dewa yang diturun dari langit. Terus apa dia berketurunan dan Manusia biasa. ya, jadi dia adalah manusia biasa ya. Manusia biasa yang datang ke Luwu di sekitar tahun berapa Pak Nawawi? Kira-kira itu kedatangan Batara Guru ke Luwu? Abad ke-9. Abad Abad ke-9. ke-9. Abad ke-9, Ya, berarti 900 tepatnya lebih pada ya. tahun 747 tahun Saka. 747 Saka atau bertepatan 825 Masehi. 825 Masehi. Ya, itulah kira-kira tahun kedatangan Batara Guru datang ke Luwu. Nah, Luwu waktu itu sudah ada semua etnis ya dengan beragam apa suku-sukunya dan Ya, ada kepemimpinannya sendiri ya. Ya, ya, dia datang cuma ingin ASN. menyatukan, ya, ingin menyatukan ya, menyatukan semua etnik-etnik itu dalam sebuah pemerintahan gitulah katakanlah ya. Dan yang disebut dengan Luwu ya. Ya, Tidak menyatukan, tidak. ya, tidak menyatukan. Dia kita mendirikan sebuah kerajaan. Hmm. Walaupun Oh. pada akhirnya komunitas suku-suku yang ada ini nanti akan bergabung dengan Luwu. Oh. Itulah sama Sanusi Daimatata. Sanusi Daimatata menulis dalam bukunya adalah penopang. Kalimatnya itu bagus sekali tuh. Ada Penopang. 12 suku penopang berdirinya kedatuan Luwu. Ya, 12. ya. Walaupun Jadi, oke. nomor 1 saya tanda tanya. Sudah setuju dengan Sanusi Daimatata. Disebut suku Ware. Oke. Salah satunya dari 12. Oke. Ya, sekarang begini Kandanawi. Jadi, tadi kan kita mengetahui sosok Batara Guru ini sebenarnya kan itu kan berasal dari kisah Lagaligo ya, kitab Lagaligo. Nah, kalau kita dalami Lagaligo, memang penggambaran tentang sosok Batara Guru itu memang seakan-akan seperti gitu, jadi dewa gitu yang bersepakat turun ya. Jadi bagaimana apa ya membumikan bahasa bahasa Lagaligo itu tentang sosok Batara Guru itu ke kehidupan nyata gitu ya. Apakah memang ini yang di Lagaligo ini sekedar anu saja, sekedar cerita-cerita anu saja ya, yang tanpa tanpa dasar atau gimana ya, atau sekedar apa kepercayaan saja ya tentang Batara Guru itu. Padahal sebenarnya sosok Batara Guru asli itu yang memang datang itu yang ada gitu kan. Nah, ini bagaimana menyambungkannya ini antara konsep di Lagaligo sebagai manusia dewa dengan manusia yang memang datang dari luar itu. Bagaimana kira-kira itu Ya, mempertemukan itu ya. beberapa hari Ya. ada teman saya sangat kagum teman saya gini. Terus terang saya seandainya saya masih sering ke Toli-Toli, saya akan sering ketemu dengan Halo. dia sangat ahli dalam ya kan, tidak ada yang real dan sebagainya. Jadi itu. Apakah pendapat saudara kita selalu di partai ini adalah tidak betul? Ada betulnya. Kita tinggal melihat bagaimana itu. Karena banyak hal-hal bicara tentang Saweri Gading itu yang tidak masuk akal. Ya, ya. Jadi kalau dia bilang mitos, memang betul. Contoh kecil. Dia berlayar ke Cina 3 bulan. Bayangkan dari mana dia berlayar 3 bulan. Ya, 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 ya. Iya kan? Cerita tentang Lagaligo lagi. Simpurusiang, Lagaligo, Wecudai menjadi datu di Pamana.
Pada saat yang sama si Purusien menjadi datu di Lubuk. Mana bisa? Iya, iya. Jadi kalau dia menyatakan mitos, itu kan betul. Iya kan? Ini Saripudin Prata ini orang cerdas. Orang cerdas. Dia berbicara, walaupun dia orang sastra ya kan, tidak seperti saya ini. Saya orang tata negara, Iya, belak-belakan tuh iya. ya kan. Tapi memang sudah begitu karakter saya kan. Ya kan? Iya, iya. Jadi ada betulnya. Sama dengan seumpamanya teman kita Latan Riaugi itu menyatakan bahwa Opu itu dari Sopeng. Luwu itu awalnya dari Sopeng dia bilang. Apakah betul? Bisa saja jadi. Kalau saya bilang saya tidak menerima akal saya. Sedangkan Lasa Tumpugi bersaudara dengan Batara Latu, saya masih tanda tanya besar. Iya, iya, iya. Gimana Masih itu ya? tanda tanya besar bagi Iya, iya. dari Batara Guru, Batara Latu, tiba-tiba ada Lasa Tumpugi. Namanya agak asing dibandingkan dengan dua ini, Batara Guru, Batara Latu, Lasa Tumpugi. Ini kan kita tanda tanya. Ini kan sejarah-sejarah ini, kenapa demikian? Ya. Ini kan menurut Jorge Adi Condro, cerita tentang Lagaligo adalah merupakan cerita tutur orang Luwu. Tapi orang Luwu bertutur, yang nulis orang Bugis. Ini bercerita ya, ini kita ungkap tulisannya Jorge Adi Condro. Iya, iya, iya. Mana yang Anda percaya, yang bertutur atau yang menulis? Sementara yang menulis tidak datang ke Luwu. Iya, Tentu iya, iya. menulis berdasarkan katanya-katanya. Iya kan? Berdasarkan katanya-katanya. Lalu, apa adakah keburukannya, ada kelebihannya? Kalau saya, justru saya berterima kasih terlebih daripada baik buruknya atau positif negatifnya tulisan Lagaligo yang ditulis orang Bugis. Kalau tidak ada orang Bugis, sudah ditelan bumi ini Lagaligo. Tidak ada kita tahu isu namanya usu. Tidak ada kita tahu yang lain. Kita hanya cerita tutur. Orang bertutur itu Pak, kalau masih bisa sambung menyambung dan sebagainya. Masih ada seperti kita ini mau belajar dan sebagainya. Tutur-tutur itu akan hilang. Tetapi tulisan itu adalah akan, apalagi sekarang ada namanya catatan digital. Itu kan lebih menarik lagi. Hanya sayangnya, kalau kita menulis Bapak-Bapak sekalian, termasuk saya, itu saya jaga betul. Saya jaga kejujuran. Karena saya tahu besok lusa kita meninggal. Kalau kita kebele-bele dibaca orang dalam tulisan kita catatan digital, ada namanya dosa Dosa, apa itu? dosa jariah. Yang kita bawa mati. Iya, iya. Dosa jariah. Kita sudah mati baca kebele orang. Itu kalau kalau saya yakin ini ada benar saya tulis. Itu saja. Silakan, ada lagi. Oke, ya. Menarik ya. Ada lagi ingin nimbrung? Ada yang bertanya? Halo? Bagaimana Pak Said? Aidir, Hasbi, Pak Brahimofik ya, siapa? Brahimofik ya. Brahmilet, Brahmilet, Brahmilet Ya, kan, Prof. ya, Brahmilet, ya, Brahmilet, Brahmilet ya. Silakan. teman-teman. Mau, ya, Bahasi dengan sebetulnya Brahmilet teman. mau bertanya ya. Ada yang ditanyakan terkait Batara Guru ini, sosok Tomanurung ya. Jadi konsep Tomanurung yang disampaikan Pak Nawawi tadi itu bukan manusia yang turun dari langit ya. Dia adalah manusia yang datang ke Luwu karena kecerdasannya, terus karena karakternya atau wibawanya ya, yang kemudian mendirikan kedatuan Luwu ya. Ya, jadi dia orang yang punya figur anulah karakter gitu ya, yang kemudian dipercaya untuk memimpin Luwu ya, mendirikan dan suku-suku yang ada itu menjadi penopang gitu ya, untuk berdirinya kerajaan Luwu, kedatuan Luwu sorry ya, ya, yang terus berkembang ya. Dan sampai sekarang masih eksis ya. Jadi sudah berapa tahun Luwu ini, inilah kerajaan paling tertua mungkin di Indonesia ya, yang tetap Ya. masih eksis sampai sekarang ya. Oke, ada kira-kira lagi? Pak. Ya, silakan Pak Nawawi. Saya tambah Ya. Pedar. Orang menyatakan bahwa Batara Guru datang dalam satu daerah hampa. Ketika Batara Guru mendirikan Luwu, dia akan dilantik. Iya, iya. Yang melantik dia itu adalah Mahtua Bawalipu, Tua Lampenai.
Tempat dilantiknya pun ada sekarang namanya Tanah Bangkala. Tanah Bangkala itu masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu di Luwu, khususnya ke yuridiksi kemacauan itu, nama-nama kampung itu adalah identik dengan berhubungan dengan sejarah. Berhubungan dengan sejarah. Contoh, ketika Saweri Gading pulang dari Cina, dia bawa biksunya, dia bawa pendetanya. Kampungnya pun sekarang di Wotu itu ada. Di sekitar Jalan Pelabuhan. Namanya Serebesue. Namanya Serebesue. Sama dengan tadi tentang penemuan OSIS yang ada di Baibunta itu adalah kremasi mayat. Kremasi Ya. mayat. Di Wotu pun ada. Namanya tambu-tambu. Di dalam penelitian yang saya baca itu ada 2 tempat kremasi mayat yang diketemukan di Luwu itu, yaitu yang ada di Baibunta dengan yang ada di Wotu. Saya pernah tanya Macoa. Ada 2 yang saya tanyakan kepada Macoa. Kenapa kita di Luwu tidak punya candi? Itu juga yang ditulis di sejarah Tanah Luwu beberapa hari yang lalu. Ya, toh? Ya, ada yang posting itu. Mungkin Pak Indra baca. saya bisa baca ya. Kenapa tidak ada candi? Kuburannya Batara Guru, mana kuburannya dan sebagainya dan sebagainya. Macoa bilang begini. Apa ya kalau bahasa Indonesianya? Bagaimana bisa tidak ada kuburannya orang dulu karena itu abunya dikasih masuk di Balubu. Apa namanya nih ya? Kendi. Ya. Kendi. Jadi itu kremasi mayat. Iya, kremasi mayat. Jadi di kremasi mayat. Jadi kalau ada orang cerita bahwa ada kuburannya Saweri Gading, ada kuburannya ini dan sebagainya, itu tanda tanya besar itu. Ada kan saya lihat ada kuburannya Lagaligo, ada kuburannya apa? Iya. Menurut Macoa tidak ada karena ini masih. Oke. Mungkin masih ingat Anda beberapa tahun yang lalu masih kecil kita. Di Tanah Luwu yang paling banyak yang orang cari itu adalah di Malangke dengan di Wotu. Utamanya di Usu dan sebagainya itu dan Kampung Alau. Macucu. Yang cari-cari balubu itu di tanah itu. Macucu namanya. Karena kan mereka temukan itu. Ada yang dekat Petasanro itu ada macucu satu, macucu dia. Ada anak Wotu ambil sama saya punya keluarga. Dia bilang ini solara. Dia bilang, itu solara itu apa ya? Ada daun-daun itu kalau ditumbuk kayak kopi. Kalau ditaruh minyak kelapa, dia bisa dimakan. Dia bilang macam mana? Bukan itu itu mayat itu. Nah, yang itu. Karena mayat-mayat dulu disimpan di sana. Soal candi. Saya tanya Macoa. Kenapa kita tidak punya candi? Dia bilang nggak boleh. Pemahamannya orang Luwu pada saat itu bukan karena Hindunya. Dia ada pemahaman tentang Lamoa. Lamoa namanya Polamoa. Animisme dia. Ya Polamoa namanya. Kalau orang Pamona, Padoy dan Tulang itu nama agamanya itu adalah Molamoa namanya. Sama dengan Rawotu. Kita belum meninggal katanya, sudah dikungkum sama tanah. Apalagi rumah itu dibikinkan genteng. Tidak boleh sama sekali. Itulah sebabnya orang-orang Luwu dulu, kita masih kecil sekali itu. Pada umumnya rumahnya itu tidak pakai tembok. Yang di tembok itu hanya dia punya tangga. Hanya tangganya di tembok. Karena nggak boleh. Saya tahu kebenaran kalimat ini ketika saya ada di Jakarta. Saya di Jakarta itu kalau pada saat libur dan sebagainya, saya selalu ke daerah-daerah. Ke Ciamis, kemana. Saya ketemu dengan budayawannya Jawa Barat. Kenapa tidak ada candi di sini? Kami orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur itu satu agama, dia bilang. Gitu kan? Agama Buddha dan sebagainya. Tapi kami orang Jawa Barat tidak boleh bikin candi. Itulah sebabnya Jawa Barat itu candinya hanya 1-2. Anda menemukan candi itu ada di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Ternyata kepercayaannya orang Jawa Barat itu Sunda dan sebagainya sama dengan orang Luwu. Tidak boleh dikungkum dengan tanah dan sebagainya sebelum meninggal. Saya nanti terjawab pendapatnya Macuas ketika saya ada di Jawa Barat.
Oh, berarti begini dulu nih anu ya dan sebagainya. Jadi kan orang-orang dulu ini kalau bicara kan banyak-banyak perumpamaan. Sama dengan saya nonton kemarin itu ada guru bicara istana menyatakan dulu itu di Ulu. Di mana? Memangnya ada rumah Iya, dulu iya. dari atas semua ke bawah. Tapi itu kan perumpamaan-perumpamaan semua, perumpamaan-perumpamaan. Sama dengan seumpamanya ada di saudara-saudara kita orang Kristen itu eh, kalau di rumah saya di Jakarta dulu itu ada namanya lukisan Taman Eden. Kebetulan saya di Jakarta itu saya punya bapak angkat adalah pendeta. Namanya Pendeta Manaan Siagian. Dia itu Adam dan Hawa dihukum dari surga itu karena makan buah apel. Hanya perumpamaan. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin dilarang tetapi dia lakukan. Oke. Sama dengan itu menyatakan bahwa Batara Guru itu adalah manusia turut dewa. Dan dari mana manusia dewa? Dan sebagainya di situ. Dia, dia kan Iya, iya. tidak ada manusia dewa, ya kan? Jadi dia manusia biasa saja sebenarnya. Dia manusia biasa yang punya kelebihan dan kebaikan. Kelebihan pertamanya Batara Guru ketika datang di dulu itu mengajarkan orang dulu bercocok tanam yang menanam padi. Di mana orang dulu pada saat itu hanya itu tadi ada yang siapa tadi bapak siapa tadi yang datang ke USU itu antara USU dengan Lampena itu ada kayak kebun rata di situ. Kampung itu namanya Bilas Salamoa. Kalau Anda ke USU itu namanya Bilas Salamoa. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kebun dewata, Bilas Salamoa. Ada yang menarik sebenarnya nanti. Kenapa nanti itu ada perubahan-perubahan besar yang terjadi di dulu. Ketika selesai Batar, akhirnya berubah semua. Banua Oge berubah menjadi Bola Marajai. Cirea menjadi Cirekeng. Wara menjadi Wara. Sungai itu kalau bahasa bahasa lokalnya itu adalah Turunga, dirubah menjadi Turunga Bajo. Turunga Bajo itu adalah Turunga dari Turunga Bajo, adalah Sungai Bajo, tempatnya orang Bajo dulu, orang Bajo di daerah Usu. Orang masih bisa berlayar ke Usu itu ada di atas dia. Nanti kan setelah apa itu Sawegari mau ke Cina itu ada pohon yang ditebang itu dan sebagainya, dia pindah ke Bulu Poloe. Ada ada Bulu Poloe namanya itu. Di situ dulu orang Bajo tinggal itu. Jadi suku Bajo itu adalah salah satu suku asli yang ada di Luwu. Walaupun kita tahu orang Bajo ini banyak di Sulawesi Tengah dan juga banyak di Filipina. Saya tidak tahu apakah sama dengan sebagainya, kesukunya. Karena saya baca bukunya Profesor Nur Miseuri. Nur Miseuri menyatakan dalam bukunya itu ditulis di majalah Intisari bahwa saya ini adalah Bugis Bajo. Ternyata Bugis Bajo itu bahwa memang ternyata dari Sulawesi. Mungkin ada di sekitar karena orang Bajo ini kan ada di sekitar Sulawesi Tenggara, ada sekitar Sulawesi Tengah, ada juga di sekitar di sini nih, dekat apa namanya tsunami kemarin itu. Di situ ada suku Bajo, tapi Bajo Filipin yang ada di sini dekat tempat saya yang sering saya datang. Saya kira demikian, menarik diskusi. Mudah-mudahan ada waktu ke Palopo supaya kita bisa Oke, makasih ya.